Selamat siang semuanya, perkenalkan dengan saya Frans Aditya. Saya dari Manajemen Informatika Pagi. Saya 2 PMI 2. Saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Saya akan menjelaskan latar belakang permasalahannya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena konsekuensi dari hal itu bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai keadilan. Pancasila dianggap sebagai suatu yang sakral, yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi di dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi, semata-mata tanpa memperdulikan makna dan manfaat dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari, nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai-nilai. Dari keseluruhan nilai tersebut terkandung di dalam 5 garis besar. 5. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan tidak lepas dari nilai Pancasila sejak zaman ke zaman sampai sekarang. Kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Indonesia hidup di dalam berbagai keberagaman, baik suku, bangsa, budaya, maupun agama. Dari semua itu, Indonesia berdiri dalam satu keutuhan, menjadi satu kesatuan, dan bersatu di dalam persatuan yang kokoh di bawah naungan Pancasila dan semboyangnya. Bisa kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu juga. Pancasila membuat Indonesia tetap teguh dan bersatu di dalam keberagaman budaya dan menjadikan Pancasila sebagai dasar kebudayaan yang menyatukan budaya yang lain dan lain. Karena ikatan yang satu itulah Pancasila menjadi inspirasi berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Di dalam mewujudkan Pancasila sebagai falsafah bangsa sebagai cita-cita kehidupan, maka terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh kuat menjadi syarat untuk membangun negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak akan terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus diusahakan dengan kesadaran kita. Pengertian nilai di dalam Pancasila. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut banyak orang dalam satu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik dilakukan. Menurut Landing Dwi Vina dan Wismulyadi Endar pada tahun 2009, fungsi nilai yaitu nilai sebagai pembentuk cara berpikir, berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menciptakan semangat kepada manusia yang mencapai suatu yang diinginkan. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang di dalam masyarakat.
Nilai dapat mendorong, menuntun, menekan orang yang berbuat baik. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas dianggap anggota masyarakat. Contoh penerapan nilai. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya itu menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya itu saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Penerapannya itu yang dilakukannya adalah melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lainnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya itu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan itu mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati orang lain. Yang kedua, kita akan membahas pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar atau 5 sila. 5 sila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing sila mengandung nilai-nilai menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Secara yuridis, memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalam membuat nilai-nilai Pancasila yang bila mana dianalisis, makna yang terkandung di dalam tiap lain merupakan derivasi atau perjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Kita akan membahas dengan makna nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apa saja itu? Yaitu suatu dasar negara akan kuat apabila dasar tersebut berakar pada diri bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara bukan ciplakan dari luar, akan tetapi asli dari Indonesia. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena di dalam agama, kepercayaan, adat istiadat tersebut berkembangnya nilai-nilai antara lain nilai moral, nilai dalam masyarakat, dan yang lain-lain. Kehidupan manusia di dalam masyarakat, baik sebagai pribadi maupun masyarakat, senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai normal dan moral. Nilai yang terdapat itu nilai adalah suatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep, ide, dan suatu hal adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati sebagai kebudayaan
dalam wujud kebudayaan abstrak. Untuk mengidentifikasinya, nilai-nilai terdapat dalam kehidupan masyarakat terdiri dari 6 macam nilai. Pertama, nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, nilai religi, dan sebagainya. Kedudukan norma di dalam masyarakat. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang menjalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai yang harus dipatuhi. Oleh karena norma dalam perwujudan dapat berubah norma agama, norma filsafat, norma hukum, dan norma sosial. Kedudukan moral di dalam masyarakat. Kedudukan moral di dalam masyarakat itu adalah moral ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut perilaku manusia. Seseorang yang taat dan patuh pada aturan-aturan, kaidah, norma yang berlaku dalam masyarakat dan bertindaknya benar secara norma atau moral. Moral dalam perwujudan dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar, yang baik, yang terpuji, dan mulai. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai-nilai norma, mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Makna nilai di dalam Pancasila. Tadi sudah kita sebutkan nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu, nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung artinya adalah pengakuan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki arti kesadaran, sikap dan perilaku sesuai dengan moral-moral dalam kehidupan bersama atas tuntutan hati nurani dan dengan memperlakukan suatu hal sebagai mestinya. Nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia itu mengandung makna usaha ke arah bersatunya dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dan negara kesatuan. Nilai kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat ke rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, secara musyawarah ataupun mufakat. Nilai keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahir ataupun batin. Banyak yang nanya Pancasila sebagai sumber nilai. Sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sumber nilai. Bagi bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tatatan kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral dan norma dan tolak ukur tentang baik buruknya, benar salah sikap, perbuatan tingkah laku bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai Pancasila itu merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif serta mengandung kebenaran yang universal. Dengan demikian tujuan Pancasila itu berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil, sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat-sifat objektif. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara yang membuat nilai-nilai leluhur menjadi dasar negara sebagai gambaran di dalam tata kehidupan. Pertama, kita membahas nilai dasar. Nilai dasar itu asas-asas kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Yang kedua itu nilai instrumental. Pelaksanaan umum-umum nilai-nilai dasar biasanya dalam wujud nilai sosial ataupun nilai hukum. Nilai praktis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan di dalam kenyataan. Nilai-nilai merupakan bahan ujian
Apakah nilai-nilai dasar instrumen sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat? Tidak. Nilai-nilai kehidupan berbangsa. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai ideal, material, nilai positif, nilai logis, nilai estetis, nilai sosial, dan nilai religius atau keagamaan. Sampai sini pembahasan tentang penerapan Pancasila yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat siang, terima kasih. Sampai jumpa.